Jagat duduk di tepi ranjang. Tubuhnya condong ke depan, tangannya menopang dahi. Sukma baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih terlihat basah. Suasana canggung langsung menyelimuti ruangan itu. Biasanya, mereka hanya berbicara jika Jagat memulai, dan itu pun seperlunya. Sukma menatap punggung Jagat. Nafas pria itu terdengar berat dan pendek. Cahaya lampu memantulkan pucat wajahnya. Leher kemejanya basah oleh keringat, meskipun angin malam cukup dingin. "Mas," suara Sukma pelan, nyaris seperti bisikan. Untuk pertama kalinya setelah mereka bersama, Sukma mengawali percakapan itu. Jagat tidak menjawab, hanya gerakan kecil di bahunya yang menandakan ia mendengar. "Mas kelihatan pucat sekali," lanjutnya. Lama tidak ada sahutan, lalu terdengar suara dingin. "Bukan urusanmu," balasnya dengan singkat. "Tapi kalau Mas sakit..." "Aku bilang tidak usah," potongnya pelan dan tegas. Sukma diam sejenak. Tangannya menggenggam ujung kain sarungnya. "Tapi saya istri Mas Jagat." Jagat menoleh, matanya menatap ke arah Sukma dengan tajam. "Sekedar istri, itu pun karena perjodohan. Jangan berpura-pura peduli," gumamnya. Lalu ia merebahkan diri ke ranjang membelakangi Sukma. Sukma menunduk. Ia menarik napas dalam, lalu naik ke ranjang, memunggungi pria itu dengan jarak yang tetap mereka jaga sejak awal. Detik jam dinding terdengar seperti genderang perlahan. Sukma terbangun oleh suara rintih tertahan. Ia menoleh. Jagat terlihat gelisah. Tubuhnya menggigil, dan keringat membasahi pelipisnya. Nafasnya terburu, dan tangannya mencengkeram kain spray seperti berusaha menahan sakit. Sukma bangkit dari tidurnya. "Mas," bisiknya. Jagat tidak menjawab. Ia menyentuh dahi pria itu. Panas. Tanpa pikir panjang, Sukma melangkah cepat ke dapur, mengisi mangkuk kecil dengan air, membawa kain bersih dan segelas teh jahe. Tanpa berkata apa-apa, Sukma duduk di samping Jagat. "Apa yang kamu lakukan?" gumam Jagat. Suaranya terdengar parau. "Mengkompres biar demamnya cepat turun," balas Sukma dengan pelan. "Aku tidak butuh." Sukma mendekat, menangkuk pelan kening Jagat dengan tangan yang lembut. "Kali ini saja, jangan larang saya." Jagat memejamkan mata. Kain dingin itu menyentuh keningnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak menepis. Angin malam menggerakkan tirai. Kamar terdengar sunyi. Hanya suara jangkrik dan napas berat Jagat yang terdengar. Sukma sudah hampir terlelap di sisi ranjang. Selimut sampai dada, tubuhnya terasa lelah. Sejak tadi, ia terus terjaga untuk merawat Jagat. Hingga igauan suaminya itu membuat kantuk Sukma seketika menghilang. "Kinasih." Sukma tertegun. Ia diam, tidak bergerak. "Jangan tinggalkan aku." Suaranya pelan tapi penuh luka. Sukma memutar tubuhnya perlahan, menatap punggung Jagat yang basah oleh keringat. Ia tidak lagi demam, tapi panas tubuhnya masih terasa. Namun yang lebih menyakitkan bagi Sukma adalah nama itu, Kinasih. Nama yang tidak pernah disebut di rumah ini, tapi kini keluar dari mulut suaminya dalam keadaan tidak sadar. Sukma menggigit bibir. Matanya tidak berkedip, tapi ada air mata yang menggenang. Bukan cemburu, tapi karena sadar. Cintanya bahkan belum mulai, tapi telah kalah terlebih dahulu. Selesai bab ini. BTW guys, cerita Jagatnata dan Sukma ini ada di KBM Up. Kalian bisa baca judulnya Istri Juragan Jagatnata. Penulisnya Lembayung Senja. Aka, thank you so much ya. Terima kasih sudah mendengarkan suara voice over ini yang sepertinya tuh agak nggak jelas. Tapi semoga kalian menikmati ya. Kapan-kapan lagi, besok update. Bye-bye.